Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Jailani dari kelas R7E kelompok 14. Di sini saya mendapat tugas dari dosen saya untuk menyelesaikan soal metode transportasi. Di sini saya akan membedah soal metode transportasi. Nah, di sini metode transportasi itu untuk memecahkan masalah transportasi. Ada 3 metode untuk menentukan solusi untuk masalah transformasi yang seimbang. Metode northwest corner yang pertama, yang kedua metode cost minimum, yang ketiga metode aproksimasi Vogel. Nah, di sini saya sudah ada soalnya dari dosen saya. Ini tabelnya. Di sini kita umpamakan D1, D2, D3, D4 ini sebagai gudang, di S1, S2, S3 ini sebagai kontainer yang akan memasok ke gudang D1 gitu misalnya. Nah, di sini ada permintaan dari tiap-tiap gudang nih. Nah, di sini kapasitas itu kapasitas si kontainer S1 ini bisa membawa barangnya, misalnya kan bisa membawa barang 7 misalnya si kontainer S1 ini. Kita umpamakan seperti itu aja. Nah, lanjut. Nah, di sini pertama kita menggunakan metode northwest corner, yaitu metode barat laut. Nah, di sini kenapa saya kasih garis di sini, garis kuning dari kiri atas ke kanan bawah? Karena metode barat laut itu cara menghitungnya memang dari kiri atas ke daerah ke kanan bawah. Nah, seperti itu. Nah, lanjut. Di sini sudah ada tabel yang saya kerjakan, cara mengerjakannya. Sini saya akan menjelaskannya. Jadi di sini kan tadi mulainya dari 19 ini ya, 19. Nah, jadi kita mulai dari 19 ini. Nah, 19 ini ada di kolom D1 dan di baris S1. Nah, D1 ini kan kita sudah umpamakan sebagai gudang. Nah, S ini kita umpamakan sebagai kontainer. Nah, gudang ini mempunyai permintaan itu sebesar 5 barang. 5 barang. Nah, si kontainer S1 ini mempunyai kapasitas itu 7 barang, yang itu yang dibawa oleh S1 nih. Kontainer S1 itu 7 barang kapasitasnya. Nah, dipasoklah ke gudang D1 nih sebesar 5 barang nih. Nah, terpenuhilah permintaan dari gudang D1. Terpenuhi di sini, kita coret. Sudah terpenuhi. Nah, lanjut. Kan masih punya sisa tuh. Masih punya sisa 2 di sini kan. Tadi udah dipasok 5 kan, sini kita coret aja ini 7-nya. Karena udah dipasok 5, sisa 2 di sini. Nah, si kontainer ini, kontainer S1 ini memasok lagi ke gudang D2 supaya habis kan. Nah, pasok ke gudang D2. Nah, D2 ini permintaannya berapa? Permintaannya itu 8. Nah, karena sisanya cuma 2 dari kontainer S1 ini, dipasoklah 2. Dipasok 2 di sini. Jadi 8 ini dikurangin 2. Nah, sisa 6 permintaannya kan. Sisa 6 permintaannya di sini. Nah, kan sudah habis tuh dari S1 nih. Udah habis nih, kita coret di sini. Udah habis, udah nggak bisa ngirim lagi tuh si kontainer S1. Nah, tapi permintaan dari gudang D2 masih kurang 6. Nah, permintaan dari D2 ini dia minta lagi ke kontainer S2 nih. Dia minta lagi ke kontainer S2. Nah, S2 ini bawa kapasitas 9 barang. 9 barang nih. 9 barang. Nah, kurangnya kan tadi 6. Nah, jadi dari 9 barang ini dibawa nih sama kontainer S2 ke gudang D2 sebesar 6 barang. Nah, terpenuhilah tadi kan permintaannya sudah terpenuhi, kita coret nih. Nah, kita coret di sini. Nah, dari 9 ini kan masih sisa tuh 3 sini kan,
karena sudah kurang 6. Tulis 3 di sini. Nah, masih sisa 3. Nah, di sini kenapa ada 3? Karena si kontainer S2 ini nyuplai lagi dia, karena masih punya sisa, nyuplai lagi ke gudang D3. Nah, kan gudang D2 udah terpenuhi semua nih. Nah, D3 ini supply lagi ke gudang D3 nih sebesar 3 barang yang tadi sisanya. Karena di sini permintaan dari gudang D3 itu 7, disuplainya 3 karena cuma punya 3 kan. Disuplai 3, di sini kita coret. Nah, disuplai 3 masih sisa kurang 4 di sini. Wah, masih sisa kurang 4 kan? Nah, tapi di sini sudah habis nih. Karena sudah dipasok ke sini ke gudang D3. Nah, S2 nih kontainernya udah nggak bisa jalan lagi karena sudah habis barangnya kan. Tadi kapasitasnya sudah habis. Nah, terus si gudang D3 ini minta lagi ke kontainer S3 barangnya. Nah, minta lagi sebesar permintaannya itu 4. Nah, si kontainer S3 ini punya barang 18 di sini. Nah, disuplai lah dari S3 nih ke gudang D3 sebesar 4. Nah, permintaannya terpenuhi lah, dicoret nih biar nggak lupa. Habis itu si S3 ini kan masih punya sisa lagi tuh. Tadi kan udah dikurang nih, kurang. Jadi tinggal di sini tinggal 14 nih. Nah, dipasok lagi nih ke sini ke gudang D4. Nah, dipasok lagi ke gudang D4 sebesar 14. Nah, pas banget permintaannya cuma 14, jadi terpenuhi lah. Ini 14, ini juga udah habis, jadi semuanya sudah terpenuhi nih. Permintaannya sudah terpenuhi, kapasitasnya juga sudah terkirim semua, jadi selesai. Nah, lanjut kita buat karena tadi ini di sini kita udah selesaikan, kita dapat angka-angka ini nih 5, 2, 6, 3, 4, 14. Nih kita dapat angka-angka ini, kita masukin ke tabel grafiknya nih sesuai tempatnya tadi. Nah, nih 5, 2, 6, 3, 4, 14. Nih kita buat tabel grafiknya seperti ini. Habis itu kita buat tabel totalnya. Nah, ini tabel totalnya. Nih, cara ngisinya S1, D1 karena kita tadi dari mulai tabel angka 19 ini dari S1 dan D1 di sini. Nah, unitnya itu yang ini nih, yang dikotakin. Biayanya itu nilainya yang 9 tadi, 19. Nah, totalnya ini dari 19 ini dikali 5. Nah, dapat totalnya. Nah, habis itu selanjutnya kita terus isi kayak gitu. Terus sampai dapat hasilnya itu 1015 sini. Nah, lanjut kita ke metode less cost atau biaya terkecil. Nah, di sini pertama alokasi dimulai dari biaya yang paling terkecil. Dan habis itu alokasi disesuaikan antara kapasitas dan kebutuhan. Nilai dari alokasi dilihat dari nilai terkecil antara kapasitas dan kebutuhan. Nah, terus proses diteruskan sampai dengan jumlah alokasi, kebutuhan, dan kapasitas mencapai maksimal. Ini kita udah ada tabelnya. Yang tadi tabel kita. Di sini kita lihat dulu nih nilai-nilainya nih di kotakin putih nih, di area putih ini aja. Kita lihat yang paling kecil itu yang mana. Karena yang paling kecil itu 8 nih kan, paling kecil itu 8. Kita kotakin di sini. Kita kotakin di sini. Kita kotakin di sini 8 nih. Kita kotakin di sini. Dan kita lihat lagi tadi. Nah, alokasi disesuaikan antara kapasitas dan kebutuhan.
nilai dari alokasi dilihat dari nilai terkecil antara kapasitas dan kebutuhan. Nah, udah dapet tuh. Terus disampai dengan jumlah alokasi kebutuhan dan kapasitas maksimal. Nah, lanjut kita ke metode lanjut kita ke metode less cost atau biaya terkecil. Alokasi dimulai dari biaya yang paling terkecil. Habis itu alokasi disesuaikan antara kapasitas dan kebutuhan. Nilai dari alokasi dilihat dari nilai terkecil antara kapasitas dan kebutuhan. Proses diteruskan sampai dengan jumlah alokasi kebutuhan dan aplikasi kapasitas mencapai maksimal. Nah, di sini kita lihat tabelnya. Nah, di sini kan kita lihat tabelnya nih, yang tadi tabel soal kita lihat yang tabel putih ini aja nih, yang daerah putih nih. Kita lihat yang paling terkecil nilainya. Di sini kita lihat yang paling terkecil. Di sini kan ada 8 di sini. Nah, 8 ini yang terkecil kita kotakin. Di sini kita kotakin. Nah, di sini kita kotakin 8 ini. Kita kerjakan di sini. Kita kotakin 8 ini. Kita lihat nih permintaannya. Nah, gudang D2 nih, permintaannya kan 8. Nah, sedangkan kontainer S3 nih bisa kapasitasnya 18 sini kan. Nah, kita taruh di sini. Kita taruh di sini itu sebesar 8 karena permintaannya itu 8 kan. Kita pasok di sini 8. Nah, sudah terpenuhi lah di sini nih permintaannya kan. Sudah terpenuhi di sini permintaannya 8. Nah, jadi di sini kita kasih strip nih daerah yang ini 30 dan 30 ini karena sudah tidak bisa memasok lagi karena sudah terpenuhi. Kita kasih strip di sini supaya nggak bingung nanti. Nah, sudah selesai, sudah terpenuhi permintaannya 8. Kita cari lagi nih. Nah, ya, karena ini udah di strip, ini sudah tidak termasuk dalam hitungan kita lagi kan. Nah, kita cari lagi yang terkecil di sini nilainya. Kita cari lagi di sini yang terkecil itu kan 10. Kita kotakin lagi seperti tadi. Kita kotakin lagi. Kita lihat nih permintaan itu berapa nih, 10 nih. Permintaan kan 14 di sini. Permintaannya 14 dan kapasitasnya itu 7. Kapasitasnya 7 dari S1. Nah, dipasoklah di sini 7 nih, kita taruh sini 7. Ya, terpenuhi. Nah, kan sudah dipasok 7 nih. Ini permintaannya 14, masih kurang 14 lagi. Nah, belum selesai nih. Karena belum selesai, belum ada yang di strip lagi. Nah, kita lanjut. Kita lihat lagi. Yang mana yang terkecil di sini kan? Yang strip udah nggak kepake nih. Di sini udah nggak kepake. Kita lihat di sini yang paling kecil itu 20. Nah, kita lihat nih 20 permintaannya kan 14 tadi, udah dipasok 7. Udah dipasok 7 berarti tinggal 7 di sini. Nah, permintaannya kan kapasitasnya kan tadi 8 di sini. Nah, habis itu kita pasok di sini sebesar 7. Kita taruh 7 di sini. Kita taruh 7 di sini. Nah, kan masih sisa 3 nih dari 18 nih. Tadi kan udah pasok di sini 8, udah dipasok di sini 7. Masih sisa 3 nih di sini nih, masih sisa 3 nih. Nah, itu sini kan udah terpenuhi nih.
14. Sini udah terpenuhi 14. Berarti yang di sini di daerah D4 nih, kolom D4 berarti sudah terpenuhi. Nah, di sini kita kasih strip. Kita nanti gitu. Nah, kasih strip di situ. Nah, kita lihat lagi deh. Maaf, tadi yang terkecil itu 19 ya. 19. Jadi ini salah nih. Yang terkecil itu 19 tadi nih. Nah, kita lihat nih. Di sini kan. Enggak. Sini sudah dipasok semua kapasitasnya, jadi ini di strip harusnya. Maaf saya ini harusnya di strip karena sudah tidak bisa masuk lagi di kontainer S1-nya karena sudah habis dipasok ke D4 ini kan, kapasitasnya 7 tadi kan. Nah, kita lupa tadi kasih strip, makanya harus dikasih strip supaya tidak terjadi seperti tadi. Udah tuh, udah dikasih strip. Nah, kita lihat lagi kan tadi bener. Kita lihat lagi yang mana yang belum dikerjain tuh. Kita lihat yang belum ada stripnya, belum ada kotaknya. Nah, kita cari yang terkecil. Sini kan 20 nih tadi nih. Nah, kita kotakin nih, jadi sama kayak tadi. Kita kotakin sini, di sini kita pasok 7 kan tadi. Belum rapi. Nah, kita pasok 7 di sini. Kita pasok 7. Nah, masih sisa kan tuh di sini, masih sisa 3 di sini kan. Masih sisa. Nah, habis itu kita lihat lagi nih. Karena ini sudah terpenuhi nih 14, 7 tambah 7 14. Di sini sudah terpenuhi, di sini kita kasih strip. Jangan lupa nanti kayak tadi. Nah, jadinya keliru. My parents can get you an actual bed for the basement. Or you can take my room if you want, since I'm down there all the time anyways. Nah, kita cari lagi nih yang kecil mana. Itu kan ada 40 nih, 2 nih 40-nya. Kita pakai 40 yang ini dulu, kita kerjain yang 40 ini dulu. Di sini ya permintaannya itu tujuan, permintaannya 7, kapasitasnya itu 9. Di sini bisa kita pasok ke sini, bisa kita supply ke D3 ini. D3 nih kita pasok sebesar 7. Sudah terpenuhi di sini 7. Nah, gudang D3 ini harus sudah ada stripnya nih di sini, berarti sudah tidak pakai lagi. Bingung kayak tadi. Nah, di situ kita lihat kan di sini yang terkecil lagi mana nih? Terkecil lagi yang ini 40. Ada ini 40. Jadi kan di sini udah dipasok 8. Di sini udah dipasok 7. Kan tadi. Nah, kan tinggal sisa 3 tuh. Nah, habis itu kita taruh 3 di sini. Permintaannya kan belum terpenuhi.
karena dipasok tadi nih kan 9 udah dibawa ke gudang D3 7, sisanya tinggal 2 tuh. Nah sini kita taruh 2. Kita taruh 2 di sini jadi pas. Nah taruh 2 di sini. Nah selesai, kita sudah ngerjain nih, gitu. Nah nih udah dapat Z nya nih. Nah Z nya ini 7 kali 10 dapatnya dari mana? Dari sini nih, 7 dikali 10, 2 dikali 70 nih dapatnya nih. Terus kita dapat total Z nya itu 814 gitu. Lanjut kita ke metode Vogel. Langkah-langkahnya itu yang pertama, cari perbedaan dua biaya terkecil, yaitu terkecil pertama dan terkecil kedua, kolom dan baris. Yang kedua itu pilih perbedaan terbesar antara baris dan kolom. Nah habis itu pilih biaya terendah dan isi sebanyak mungkin yang bisa dilakukan. Nah caranya itu ini caranya. Nah ini saya tulis di sini biar nggak lupa. Cari selisih antara baris dan kolom. Nah sini saya udah kerjain sih tadi. Ini kita dapat 19 kurang 10 tuh dari mana? Nah karena kita cari di sini itu yang terkecil dulu. Dapat nih 19 dan 10 nih dari ini nih, biaya terkecil yang pertama ini 10 dan yang kedua ini. Nah jadi nilai terkecil kedua dikurang nilai terkecil pertama, 19 kurang 10. Nah lanjut ke kolom berikutnya nih, ke baris berikutnya, nilai terkecilnya mana nih? Nilai terkecilnya kan 30. Terus nilai terkecil keduanya lagi 40. Nah nilai terkecil keduanya dikali nilai terkecil pertamanya, 40 dikurang 10 sama dengan 10. Nah terus sampai baris yang ketiga. Nah disitu kolom yang ini kita cari nih lagi, yang terkecil pertama mana? 10, yang terkecil kedua tuh mana? 20. Nah kita kurang dah tuh yang terkecil kedua kurang terkecil pertama. Nah gitu. Nah habis itu kita lihat lagi nilai dengan selisih terbesar. Nah cari sel dengan biaya terkecil pada kolom dan isi dengan kapasitas maksimal sel. Nah di sini kan nih sama dengannya, kita lihat nih dari sini nih, sini sama dengan 9, sama dengan 10, 12, 10, 10, 22, 21. Nah sini kita cari yang paling gede nih hasilnya, kan yang ini nih 22 hasilnya yang paling besar tuh. Nah kita lihat deh di sini permintaannya itu berapa? 8 kan, permintaannya 8. Kapasitasnya berapa nih? 18 kan, kapasitas si DS1 nya ini bisa bawanya tuh 18. Daya dipasok lah 8 ini ke gudang D2 nih, terpenuhi lah di sini gudang D2. Nah makanya dikasih strip di sini. Nah caranya seperti itu. Terus lanjut lagi kita ngerjain. Lanjut lagi kita ngerjain di sini. Kita cari lagi tuh, kan tadi udah tuh kita buat nih. Kita cari lagi karena di sini kita dapat yang terbesar itu 21 nih. Misalnya, nah kita tarik nih garisnya nih biar nggak lupa nilai selisih terbesar nih. Ini. Nah, kita cari deh yang terbesar di sini. 19 kan? 19. Permintaannya itu 5. Nah, kapasitasnya itu 7. Yang disuplai lah 5.
ke gudang D1. Sudah terpenuhi. Habis itu kita buat strip lagi kayak tadi supaya nggak bisa dikerjain lagi kan, udah nggak ini lagi, sudah terpenuhi gitu. Nah lanjut seperti itu selanjutnya. Nah jangan lupa ditulis tadi kapasitas penuh ya. Jadi kan karena sudah terpenuhi nih kolom yang D2 nih, kita tulis kapasitas penuh di sini. Nah, selanjutnya kita lihat lagi kolomnya yang terbesar tuh yang mana nih, 50 ini kan tadi dari 70 kurang 20 nih. Dari 70 kurang 20 karena ini udah nggak kepake kan tadi yang di strip yang dikotakin, hasilnya 50 nih yang terbesar nih. Nah ini jangan lupa dikasih kapasitas penuh juga tadi karena udah terpenuhi permintaannya. Lanjut seperti itu aja caranya sih, masih sama. Lanjut seperti itu tuh terus. Nah sampai semuanya kapasitas itu penuh di sini. Nah habis itu kita dapat hasil Z-nya di sini 5 kali 19, 2 kali 10, 7 kali 40, 2 kali 60, 8 kali 8, 10 kali 10 itu dari ini 5 dikali 19, 2 kali 10, 7 kali 40, 2 kali 60, 8 kali 8, 10 kali 20. Nah dapat itu hasil Z-nya. Nah, dan hasilnya itu 779. Sekian dari penjelasan saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rizky dari kelas F7E dengan NPM 2017 13500 266 pada kelompok 14. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau membedah soal pada materi metode transportasi pada mata kuliah riset operasional. Nah, metode transportasi ini memiliki 3 metode untuk menentukan solusi untuk masalah transportasi yang seimbang. Yang pertama itu ada metode Northwest Corner, yang kedua metode cost minimum, dan yang ketiga metode aproksimasi Vogel. Nah, selanjutnya sini soalnya pertimbangkan untuk menerapkan aturan sudut barat laut atau northwest corner ke dalam tabel untuk menentukan solusi optimal. Nah, di sini seperti tabel bawah ini. Nah, caranya itu kayak gini. Yang pertama metode northwest corner atau barat laut. Nah caranya itu kita tarik garis dari pojok kiri atas ke pojok kanan bawah seperti ini. Nah selanjutnya dari tabel ini kita anggap ya ini tabel belum ada nih kotak putih kayak 5, 2, 6, 3, 4, 14 dan garis merah ini belum ada, masih seperti kayak gini tabelnya. Nah sekarang kita tentuin dulu nih. Tadi kan NWC itu dari kiri ke kanan, berarti kita mulai dari 19. Kita lihat 19 ini berada di antara D1 dan S1, dimana D1 ini bisa kita anggap sebagai gudang, S1 ini sebagai truk misalnya. Nah D1 itu meminta 5 barang dan truk S1 membawa kapasitas 7 barang. Nah otomatis cukup nih ya buat kesini buat supply 5. Nah kita kasih di sini 5. Nah kasih 5, kasih sini di sini habis nih 5, berarti ini 7 kurang 5 jelas ini 2. Nah 2 ini kita taruh di D2. Nah D2 ini memiliki permintaan 8, berarti 8 kurang 2 adalah 6. Nah jadi di sini kapasitasnya sudah terpenuhi nih, kita coret sebenarnya. Nah 6 ini
kita taruh lagi nih di sini di S2, taruh 6 di sini. Berarti 6 ini coret sudah terpenuhi, dan kapasitas untuk S2 sini kan 9, berarti 9 dikurang 6 itu 3. Nah 3 ini kita taruh lagi di D3. Nah D3 ini memiliki permintaan 7, ya kan? Nah berarti 7 dikurang 3 itu 4. Nah ini tadi 3 nya dicoret dulu karena sudah terpenuhi. Nah untuk 4 ini kita taruh lagi nih di sini di S3, di sini 4, berarti ini kita coret 4 nya. Nah 4 untuk kapasitas S3 itu kan 18. Nah berarti 18 dikurang 4 itu 14. Nah otomatis kan permintaan dari D4 ini sama nih 14, berarti kan habis dong. Nah kalau udah habis berarti udah terpenuhi nih metodenya. Nah selanjutnya tinggal kita buat grafiknya seperti ini. Kita ikutin aja yang kotak-kotak putihnya nih, kita taruh kayak gini. Selanjutnya itu kita bikin total biayanya. Nah total biaya ini dari sini. Bentar. Nih, dari sini S1 ini tujuannya D1 ini kan unitnya itu 5 nih, yang kotak ini unit. Nah untuk biayanya ini 19. Nah jadi unitnya 5, biayanya 19. Nah total ini adalah unit dikali biaya, atau 5 dikali 19 yang hasilnya 95. Nah terusnya seperti itu. Ini kan S1 nih, S1 tujuannya D2. Nah di D2 ini ada unitnya 2, biayanya 30. Nah 2 dikali 30 60 totalnya. Nah begitu juga dan seterusnya nih. Kalau udah semua ditotalin, ini total ini dari atas kita jumlahin, hasilnya kita tambah 95 ditambah 60 ditambah 180 ditambah 120 ditambah 280 ditambah 280, yang hasilnya total biayanya 1015. Nah yang kedua ini metode cash cost atau biaya terkecil. Yang pertama, alokasi dimulai dari biaya yang paling terkecil. Yang keduanya, alokasi disesuaikan antara kapasitas dan kebutuhan. Nilai dari alokasi dilihat dari nilai terkecil antara kapasitas dan kebutuhan. Yang ketiganya, proses diteruskan sampai dengan jumlah alokasi kebutuhan dan kapasitas mencapai maksimum. Nah, caranya pertama-tama dari tabel ini kita lihat dari D1, D2, D3, dan D4 mana nilai yang paling kecil. Nah, sebelumnya untuk di tabel ini, untuk kayak strip ini dan kotak merah ini, anggap aja ini tidak ada, belum ada gitu. Nah dari D1, D2, D3, dan D4 ini nilai yang paling terkecil yang mana? Nilai yang paling terkecil ini yaitu 8. Nah kita kotakin yang ke 8 nih. Nah setelah itu kita lihat di sini D2 ini memiliki permintaan 8 dan kapasitas 18. Nih, dia kan memiliki permintaan 8 dan kapasitas 18. Nah berarti di sini 8 kita taruh sini semua, kita supply, berarti di sini habis 8, ini menjadi 18 dikurang 8 yang hasilnya 10. Nah di sini kan kolom D2 ini udah habis nih. Nah maka di sini kita kasih strip. Nah selanjutnya kita cari lagi mana nilai yang paling terkecil setelah 8. Nah nilai yang paling terkecil itu di sini adalah 10.
Nah 10 di sini kolomnya D4 memiliki permintaan 14 dan memiliki kapasitas 7. Nah berarti di sini 7 kita taruh sini semua, kita supply, dan 14 dikurang 7 ini 7. Nah ini kan di baris S1 ini, di baris S1 ini kan udah terpenuhi nih semua, ini udah habis. Nah maka kita kasih strip untuk baris S1, udah tidak bisa digunakan lagi. Nah selanjutnya kita cari lagi nih nilai paling terkecil setelah 10. Kita cari sini nilai terkecil setelah 10 yaitu 20. Nah kenapa tidak 19? Karena 19 ini tidak bisa digunakan lagi, yang udah ada tanda stripnya ini. Nah jadi kita ambil di sini nilai 20. Nah 20 di sini memiliki permintaan dari D4 ini, memiliki permintaan 7, nilai 7, dan memiliki kapasitas 10. Nah 7 kita taruh sini semua. Ini kita coret, ini udah habis nih. Nah 10 ini berarti 10 dikurang 7, di sini sisa 3. Selanjutnya ini kan apa namanya, 7 ini udah habis nih. Nah maka yang ada di kolom D4 ini kita buat strip nih, udah tidak bisa digunakan lagi. Nah kita cari lagi nih nilai yang paling terkecil setelah selanjutnya dari 20. Cari, nah di sini ada 40. Nah 40 di sini berada di kolom D1, di mana D1 memiliki permintaan 5 dan berada di baris S3, di mana S3 ini memiliki kapasitas 3. Nah berarti 3 di sini kita taruh, berarti di sini 3 kita coret, 3 kita tulis ini 3. Nah 5 berarti kan dikurang 3 sisa 2. Nah berarti sini permintaan sisa 2. Nah setelah itu kita cari lagi nilai yang paling terkecil. Nah setelah 40 di sini juga ada 40 nih nilai terkecil. Nah 40 di sini berada di kolom D3. Nah D3 sini memiliki permintaan 7 dan berada di baris S2 dan memiliki kapasitas 9. Nah berarti 7 kita taruh di sini, kita tulis ini 7. Nah berarti sini 7 udah habis. Nah 9 ini dikurang 7 yang hasilnya adalah 2. Nah selanjutnya kita cari lagi yang terkecil. Nah yang terkecil sini terakhir adalah 70. Nah 70 di sini berada di baris S2. Baris S2 sini memiliki kapasitas 2 dan berada di kolom D1, di mana D1 sini memiliki permintaan 2. Nah berarti kan sini udah habis nih ya, kita taruh sini semua 2. Ini kita coret, udah habis, juga ya, udah habis. Ini terakhir kita tulis ini 2. Nah udah selesai nih, kita cari udah semuanya. Sekarang kita menentukan nilai Z nya. Nah gimana caranya? Nah di sini Z sama dengan, kita lihat dari pertama di sini, ini kan 7 nih, 7 dikali 10 ditambah 2 dikali 70 ditambah 7 dikali 40 ditambah 3 dikali 40 ditambah 8 dikali 8 ditambah 7 dikali 20, yang hasilnya itu 814. Nah selanjutnya yang terakhir, yang ketiga, itu metode aproksimasi Vogel. Nah langkah-langkahnya, yang pertama cari perbedaan dua biaya terkecil, yaitu terkecil pertama dan terkecil kedua atau kolom dan baris. Yang keduanya memiliki perbedaan terbesar antara baris dan kolom. Yang ketiga memiliki biaya terendah. Yang keempatnya, yang terakhir, isi sebanyak mungkin yang bisa dilakukan. Nah selanjutnya di sini tabel
Ini tabel ini nih, anggapnya ini tabel ini cuman ada tabel, belum ada tulisan yang di luar ini, dan juga tidak ada strip warna merah ini dan kotak warna merah ini, belum ada nih. Nah, di sini cara yang pertama itu cari selisih antar baris dan kolom. Nah, cari sini angka yang paling kecil dan yang kecil kedua. Nah, sini yang paling kecil kan adalah 10, yang kecil keduanya itu adalah 19. Jadi 19 dikurang 10 itu sama dengan 9. Nah, yang keduanya juga sama begitu. Ini di sini baris keduanya, nilai yang paling kecilnya itu adalah 40, dan nilai paling kecil keduanya itu adalah 3. Nilai kecil paling terkecil di sini adalah 30, nilai terkecil keduanya 40. Jadi 40 dikurang 30 hasilnya 10. Nah, juga sama nih kayak gini. Nah, yang kolomnya juga sama nih yang bawah. Kita cari sini kolomnya, yang paling terkecil adalah 10, yang keduanya yang terkecil adalah 20. Jadi 20 dikurang 10 yang hasilnya 10. Nah, sama gitu juga sampai sini. Nah, jika udah semua dijumlahin, kita cari nih jumlahnya yang hasilnya paling terbesar. Nah, dari sini yang paling terbesar kan ini yang pertama nih 9, 10, 12, 10, 10, 22, 21. Nah, berarti kan yang paling terbesar ini di sini adalah 22 nih. Nah, di sini nilai dengan selisih terbesar, cari sel dengan B terkecil pada kolom dan isikan dengan kapasitas maksimal sel. Nah, ini kan di sini nih ya, yang kolom D2 ini. Sini nilai paling kecil adalah 8. Nah, kalau kita kotakin nih yang nilai 8-nya nih. Nah, ini udah kita kotakin nih 8 nih. Nah, dari ini kan 8 di kolom D2, di mana D2 ini memiliki permintaan 8 dan memiliki kapasitas 18. Terus kita sesuai nih, ini 8 nih kita taruh sini, 8 taruh sini, berarti kan kapasitasnya sisanya 18 dikurang 8 itu 10. Nah, ini kan berarti untuk kolom D2 ini udah nggak bisa digunain ya, udah habis. Nah, berarti kita kasih strip di sini yang ini di kolom D2 nya. Selanjutnya di sini sama kayak tadi caranya. Nah, ini anggapnya ini yang untuk di D1 ini, di kolom D1 ini belum ada nih yang kotak warna merahnya sama strip warna merahnya, ini anggapnya ini belum ada nih, baru D2 aja kan tadi yang udah ada, yang udah ditandain. Nah, di sini caranya sama, cari selisih antar baris dan kolom. Nah, di sini nilai yang paling terkecil di sini kan adalah 10, nilai terkecil keduanya itu adalah 19. Nah, jadi 19 dikurang 10 dengan 9. Nah, sama nih yang keduanya juga begitu. Nah, yang keduanya kan ini kan yang terkecilnya 30 nih. Nah, karena sini 30 udah di strip ini udah tidak bisa digunain lagi. Nah, maka sini gantinya adalah 40. Jadi 40 nilai paling kecil, nilai kecil keduanya adalah 60. 60 dikurang 40 sama dengan 20. Nah, sama begini dengan seterusnya nih. Nah, udah begitu kita cari lagi sama yang hasilnya paling terbesar, yang paling gede. Yang mana? Yang 21 nih kan. Nah, 21 ini nilai kecilnya itu 19 dibanding 70, 40 yang paling kecil kan 19 nih. 19 kita kotakin nih. Nah, itu setelah itu kita lihat 19 ini posisinya ada di kolom D1 di mana di sini permintaannya adalah 5 dan S1 kapasitasnya adalah 7. Nah, berarti di sini 5 ini kita sukai semua ke sini. Kita tulis sini 5, di sini udah habis nih. Nah, berarti di sini 7 dikurang 5, sisa sini adalah 2. Nah, ini udah habis nih ya. Udah habis semua ini. Kita kasih strip di sini. Nah, kenapa di sini kita kasih strip? Karena di sini gudang D1 ini kapasitasnya sudah terpenuhi. Nih, ya
Ya udah, berarti udah kelar nih untuk yang di satunya. Selanjutnya caranya sama kayak tadi, kayak sebelumnya. Berarti di sini untuk baris pertama nilai terkecil adalah 10, nilai terkecil adalah yang keduanya adalah 50, jadi 50 dikurang 10 sama dengan 40. Sama nih, bawahnya juga gitu, seterusnya. Nah, kita cari lagi nilai yang hasilnya terbesar. Ini kan adalah 50 nih ya, yang paling gede nih hasilnya nih. Dan sini kita lihat nilai terkecilnya adalah dibanding 20 sama 70, nilai terkecil paling 20 nih ya, yang paling kecil. Nah, 20 kita kotakin nih warna merah. Nah, 20 ini posisinya ada di kolom D4, di mana D4 ini memiliki permintaan 14 dan kapasitasnya adalah 10. Jadi di sini ini 10 nih, kita supply semua, kita tulis sini 10, berarti di sini sisanya adalah 4. Ini 4 nih ya. Nah, setelah itu kita lanjut. Nah, di sini udah sama nih caranya kayak tadi. Ini anggap ini yang D3 ini belum dikasih strip nih. Nah, caranya sama, 50 dikurang 10 sama dengan 40. Sini 60 dikurang 40 sama dengan 20. Nah, sini 0. Nah, sini juga sama nih. Nah, kita cari nih di sini nilai yang angkanya paling besar hasilnya. Nah, di sini 50 nih yang paling besar ya kan. Nah, di sini 50 ini di kolom D4 ini nilai yang paling kecil adalah 10. Nah, jadi 10 itu memiliki permintaan 4 dan kapasitasnya adalah 2. Nah, jadi di sini 2 nih kita supply sini semua hasilnya 2, dan di sini sisanya adalah menjadi 2. Nah, karena ini udah habis yang garis S1 nya ini, kita kasih strip nih yang di sini. Nah, selanjutnya ini kan yang pertama, baris pertama ini kapasitas sudah penuh nih, udah tidak bisa digunakan lagi. Nah, kita cari ini yang baris keduanya. Baris keduanya itu 60 dikurang 40, yang hasilnya 20. Nah, baris ketiganya 0, baris kolom ininya 0, terusnya baris ke kolom ke D3 nya itu 70 dikurang 40, yang hasilnya 30. Nah, kita cari lagi nih hasil yang paling besar. Paling besar di sini kan 30 nih. Nah, 30 di kolom D3, di mana D3 ini memiliki permintaan 7 dan kapasitasnya adalah 9. Nah, berarti 7 ini kita coret, kita taruh sini, 7. Nah, berarti di sini kapasitasnya menjadi 2. Jadi 2. Nah, ini untuk D3 ini kan udah terpenuhi nih ya, kapasitasnya udah penuh. Nah, maka kita kasih strip sini 70. Nah, selanjutnya jika di sini kapasitas sudah penuh semua, maka kita cari nilai Z-nya. Gimana cara kita nyari nilai Z-nya? Hasilnya nih, caranya itu di sini 5 dikali 19 ditambah 2 dikali 10. Ini kita ulang, 5 ini dikali 19 ditambah 2 dikali 10 ditambah 7 dikali 40 ditambah 20 dikali 60 ditambah 8 dikali 8 ditambah 10 dikali 20. Nah, yang hasilnya itu adalah 379. Nah, itu aja, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.